Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Sebuah ledakan hebat terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin pagi tadi pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ledakan tersebut terjadi saat kegiatan resmi pemusnahan amunisi tidak layak pakai oleh TNI. Insiden tragis ini menyebabkan 11 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban terdiri dari 2 diantaranya adalah anggota TNI serta 9 lainnya adalah warga sipil. Informasi yang kami terima, ledakan terjadi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di area peledakan yang digunakan untuk memusnahkan sisa-sisa amunisi bekas perang. Ledakan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di lokasi peledakan amunisi tersebut, sudah tergabung bersama kami kontributor Metro TV, ada Wildan di lokasi. Wildan, apakah Anda sudah tiba di lokasi pemusnahan amunisi? Oke pemirsa, kami masih mencoba menghubungi rekan kami di Garut, tepatnya di area ledakan. Hingga saat ini masih diamankan oleh pihak TNI dan juga pihak terkait lainnya. 11 korban meninggal dan korban luka lainnya sudah dievakuasi menuju ke RSUD Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Pemirsa, diketahui ledakan terjadi dalam pemusnahan amunisi tak layak pakai dilakukan resmi oleh pihak TNI. Sebelumnya pihak TNI juga sudah mengimbau dan juga memberikan peringatan kepada warga sekitar untuk menjauhi lokasi ledakan. Namun ternyata dari bahan peledak yang digunakan untuk memusnahkan amunisi tak layak pakai tersebut masih ada amunisi yang aktif dan tak stabil, sehingga ledakan meluas dari perkiraan sebelumnya. Hingga saat ini, korban tewas yang berhasil dihimpun ada sebanyak 11 orang. 2 diantaranya adalah personel militer dan warga sipil. Data korban pertama adalah Kolonel CPL Antonius Hermawan, STMM. Kemudian yang kedua ada Mayor CPL Anda Rohanda, dan ada 9 warga sipil atas nama Agus bin Kasmin. Kemudian ada Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon, Ius Rizal bin Saipullah. Kemudian korban meninggal warga sipil ada atas nama Toto, Dadang, Rustiawan, dan Endang. Seluruh korban langsung dievakuasi ke RSUD Pamengpek oleh tim medis dibantu oleh aparat TNI dan relawan setempat. Kondisi jenazah hingga saat ini masih dalam proses identifikasi dan otopsi guna kepentingan investigasi lebih lanjut. Sementara, aparat keamanan dari pihak Kodim 0611 Garut telah mengamankan lokasi kejadian dan informasinya bahwa sudah aman untuk lokasi dari ledakan tersebut, namun masih dilakukan pemantauan dan juga penjagaan agar tak ada warga yang mendekat ke lokasi. Lokasi peledakan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana situasi terkini di lokasi peledakan amunisi tak layak, kami terhubung kembali bersama rekan kontributor Metro TV, ada Wildan di lokasi. Wildan, selamat siang. Selamat siang, Gemma. Iya, Wildan, apakah Anda sudah sampai di lokasi? Saat ini memang kami sedang masih dalam perjalanan. Diperkirakan memang dalam kurun waktu 2 atau hingga 3 jam ini kami akan tiba di lokasi di tempat kejadian perkara. Nah, tepatnya berada di kawasan pesisir pantai Cibalong yang berada di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Cuma berdasarkan memang informasi yang kami terus himpun melalui update hingga menjelang sore ini, memang
peristiwa terjadinya ledakan yang merenggut nyawa sedikitnya 11 orang meninggal dunia ini memang termasuk ada beberapa anggota militer dan warga sipil. Berdasarkan menurut keterangan sejumlah saksi mata, memang proses ini terjadi pada Senin pagi tadi, tepatnya pada pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi mata yang memang sempat kami dimintai keterangannya bahwa peristiwa tersebut memang pemusnahan awalnya memang sempat berlangsung sesuai prosedur di area terbuka yang berada dekat di pantai yang di kawasan di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat ini. Namun setelah terdengar dentuman pertama sejumlah warga yang penasaran justru nekat mendekat ke lokasi. Mereka berniat memungut serpihan logam bekas ledakan seperti kuningan dan bagian peluru yang dinilai bernilai ekonomis. Tanpa disadari, masih terdapat sisa amunisi aktif yang belum ikut meledak. Sekitar tepat pada pukul 9 waktu 4:45 waktu Indonesia bagian Barat ini, ledakan kedua pun terjadi secara tiba-tiba saat warga beredar di sekitar lokasi. Memang sampai menjelang sore ini, belum ada keterangan secara resmi dari pihak terkait, baik dari TNI sendiri maupun dari pihak kepolisian terkait peristiwa ledakan yang mengakibatkan 11 orang mengalami meninggal dunia. Dan informasi yang kami terima memang ada 4 diantaranya mengalami luka-luka. Hingga sampai saat ini, para korban yang mengalami luka-luka masih mendapatkan perawatan secara intensif. Pihak RSUD RSUD Pamengpeuk yang berada di Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Gemma. Iya Wildan, ada informasi 11 korban meninggal, 2 TNI dan juga 9 warga sipil. Ada informasi terbaru bahwa ada 13 korban meninggal dunia. Apakah bisa dikonfirmasi Wildan? Betul, memang informasi yang kami terima memang melalui informasi yang beredar di WhatsApp grup, memang ada yang menyampaikan bahwa ada 13 orang yang diduga mengalami meninggal dunia akibat ledakan. Namun informasi terakhir yang kami diterima dari rilis yang dari unit Inteldim 0611 Garut, hingga sampai saat ini memang baru 11 orang meninggal dunia di tempat pada saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai ini. Namun kami sampaikan Gemma bahwa informasi yang kami diterima masih belum mendapatkan keterangan secara kepastiannya berapa orang atau orang yang akibat ledakan ini. Hingga sampai saat ini para korban sedang mendapatkan perawatan secara intensif di RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat ini. Namun yang kami pun belum mendapatkan informasi untuk yang meninggal dunia persisnya seperti apa. Apakah memang akan langsung dibawa oleh keluarga atau dilakukan terlebih dahulu otopsi oleh pihak terkait. Hingga sampai Senin sore ini memang belum ada keterangan rilis secara pasti kaitan peristiwa yang mengakibatkan
11 orang yang mengalami tewas ini, Gemma. Iya, Wildan, di antara korban meninggal ada 2 anggota TNI. Apakah memang 2 anggota TNI ini ketika kejadian sedang mencoba mengamankan warga yang mendekat ke lokasi ledakan atau memang sedang berada di sekitar area ledakan? Baik, Gemma, memang peristiwa yang terjadi ledakan ini memang mengakibatkan 2 orang anggota TNI, 4 anggota TNI ini memang yang merupakan Kolonel CPL Antonius Hermawan, kemudian Mayor CPL Anda Rohanda, dan yang lainnya memang kami belum dapat secara pasti apakah mereka para anggota ini persisnya seperti apa, karena memang kami pun hingga sampai saat ini memang masih terus melakukan update terkini kaitan dengan kronologis yang peristiwa terjadinya ledakan yang mengakibatkan beberapa orang mengalami tewas. Namun dipastikan bahwa kami saat ini memang sedang menuju ke lokasi, bahwa berdasarkan informasi keterangan sejumlah warga pun memang kondisi di lokasi tepatnya di kawasan selatan ini memang sudah dalam keadaan kondusif, Gemma. Iya, Wildan, kami konfirmasi kembali apakah sudah ada informasi terbaru mengenai jumlah korban meninggal dunia. Benar ada 13 orang untuk saat ini? Hingga sampai pukul 15.13, lebih 13 menit ini waktu Indonesia bagian Barat, informasi yang kami terima memang baru ada 11 orang yang tewas akibat ledakan ini. Dari informasi yang kami terima dari Kodim 0611 Garut. Dari informasi ini memang peristiwa tersebut memang akibat sebuah ledakan yang dimana bahwa peristiwa tersebut terjadi saat pemusnahan peluru kadaluarsa, Gemma. Iya, Wildan, apakah Anda mengetahui apakah memang lokasi tersebut sering digunakan untuk pemusnahan ataupun disposal amunisi yang tak layak pakai atau kadaluarsa? Kami memang secara pasti rinci memang belum mengetahui apakah lokasi ini memang sering dijadikan tempat pemusnahan ledakan ataupun dan lain sebagainya. Kami masih terus menggali informasi ini, namun tepatnya memang lokasi ini berada di daerah kawasan pantai yang berada di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat ini. Memang kami terus menggali informasi terkait tempat kejadian perkara ini, Gemma. Iya, Wildan, ada informasi terbaru mengenai kronologi yang Anda dapatkan pada saat ini? Baik, informasi yang kami sampaikan memang beberapa keterangan yang kami himpun memang beberapa masyarakat tuh memang salah seorang masyarakat memang menuturkan memang belum mengetahui pasti secara kronologi kejadian ledakan tersebut saat peristiwa ini. Dari pengetahuan salah seorang warga memang korban ini memang ada kronologinya masih simpang siur dari informasi. Namun dari informasi yang dibagikan warga bahwa insiden itu terjadi saat sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi langsung mendekat sesaat setelah ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsongan peluru atau piston dan kuningan yang dianggap mereka kemudian menjadi korban lantaran tidak menyadari bahwa
masih ada bahan peledak yang meledak sepenuhnya. Gemma. Ya, Wildan, informasi yang didapatkan bahwa saat ini lokasi peledakan masih dijaga ketat ya oleh pihak TNI dan juga pihak terkait. Apakah ada informasi masih ada amunisi yang tersisa di lokasi? Baik, saat ini memang berdasarkan informasi yang kami himpun bahwa lokasi di tempat kejadian perkara ini atau TKP ini terus mendapatkan penjagaan ketat dari aparat terkait baik TNI dan kepolisian. Namun dipastikan bahwa kondisi hingga sore ini memang kondusif, tidak ada ledakan susulan. Hingga sampai saat ini kami dari awak media masih menunggu keterangan secara resmi terkait peristiwa pastinya kejadian yang mengakibatkan beberapa orang ini meninggal dunia akibat pemusnahan amunisi tidak layak pakai ini, Gemma. Iya, Wildan, apakah lokasi ledakan ini memang jauh juga dari pemukiman warga sehingga banyak warga yang menyaksikan proses peledakan amunisi tersebut? Lokasi ini memang berada di dekat pantai, artinya memang ada kalau kita dilihat memang agak sedikit jauh juga memang dengan kawasan penduduk ini. Cuman artinya memang ini peristiwa ini terjadi di daerah yang memang di sekitar kawasan pantai yang berada di kawasan Garut Selatan ini, Gemma. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.